Presiden Jokowi diyakini akan segera meninggalkan PDIP setelah anak bungsunya Kaisang Pangarep resmi bergabung dengan PSI. Hal itu dinilai sebagai bentuk ketidaknyamanan keluarga Jokowi terhadap partai yang dipimpin oleh Megawati tersebut. Bergabungnya Kaisang ke PSI membuat publik semakin tidak percaya dengan Jokowi. Bagaimana mungkin di internal keluarganya sendiri dapat berbeda pandangan, padahal PDIP telah mati-matian untuk memperjuangkan dan mendukung Jokowi baik saat menjadi wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, sampai menjadi presiden 2 periode. Selain itu, Jokowi juga menunjukkan kelemahannya karena tidak dapat memberikan kepercayaan di lingkungan terkecil sekalipun, yakni keluarganya. Apalagi di lingkungan yang lebih besar, yakni negara. Forum yang terhormat ini saya ingin menyampaikan, saya jatuh cinta pada PSI. Partai dengan idealisme dan integritas yang kokoh dan konsisten dalam perjuangan anak muda. Partai ini surplus gagasan yang genuine dan brilian. Hanya saja butuh energi yang berkali-kali lipat lebih besar agar energinya itu tidak hanya menggema di kota-kota, tapi juga sampai ke pelosok desa. Insya Allah saya siap memimpin konsolidasi PSI ke seluruh Nusantara. Saya sadar jalan yang saya pilih itu nggak mudah, tapi inilah jalan yang saya pilih, jalan yang saya percaya akan membawa kita ke masa depan yang lebih baik. Kemarin di media sosial ketika saya menerima friendship card, ya KTA PSI, banyak yang ngeledek, Kaisang kok masuk partai kecil. Kenapa nggak masuk ke partai besar aja yang udah ada di DPR? Saya justru masuk PSI karena partai ini masih kecil. Saya tertarik gabung PSI karena PSI belum ada di DPR. Dan saya ingin berjuang bersama kawan-kawan semua di sini. Agar di 2024 PSI menjadi partai besar. Dan di 2024 PSI akan ada di DPR RI. Setuju enggak? Lebih semangat lagi, setuju enggak? Setuju! Siap berjuang bersama? Siap! Nah gitu loh, mantep banget gitu. Publik melihat dengan masuknya Kaisang ke PSI menunjukkan keluarga Jokowi tidak terlalu nyaman dengan PDIP yang merupakan parpol yang membesarkan namanya sampai saat ini. Hal tersebut membuktikan bahwa sewaktu-waktu sangat mungkin Jokowi berbeda pandangan serta meninggalkan PDIP sebagai parpol yang telah membesarkannya. Kaisang saja tidak selesai oleh Jokowi. Bagaimana dengan dirinya? Publik yakin dalam waktu yang tidak begitu lama Jokowi akan meninggalkan PDIP jika ada hal yang prinsipal yang tidak sejalan. Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batinnya. Lihat komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat Indonesia. Melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PD Perjuangan, itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Jadi Pilpres itu selalu membawa kejutan, tetapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024, dan itu dipersiapkan secara bersama-sama, baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan maupun juga oleh Presiden Jokowi. Bukan yang sekedar tampak, harus melihat strategi yang tidak tampak. Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan. Tetapi bagi PD Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil
dari gemblengan PD Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu ada berbagai taktik, skenario, tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo. Selain itu, bisa jadi dukungan kepada Ganjar oleh Jokowi dan keluarganya masih setengah hati, sehingga pada akhirnya dimunculkan Kaisang yang justru memilih PSI sebagai tempat berlabuhnya. Tidak hanya itu, kemungkinan keluarga Jokowi merasa terkekang dengan berbagai macam tekanan dari PDIP. Bahkan bisa jadi tidak suka dengan stempel petugas partai, sehingga pada akhirnya perlahan membuat perlawanan secara terbuka dimulai dari Kaisang. Pak Jokowi gue udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal. Sementara itu, PDIP yang memiliki aturan bagi keluarga kader untuk tidak boleh bergabung ke partai lain. Akan tetapi, putra Jokowi, Kaisang Pangarep malah bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia. Banyak pengamat menilai bahwa Jokowi pasti paham akan aturan tersebut. Adapun larangan itu diatur dalam ADART PDIP nomor 25A. Jokowi paham dengan resiko yang bakal ditelannya pasca Kaisang bergabung ke PSI, yakni pemecatan. Simbolis berjalannya transisi kepemimpinan di Partai Solidaritas Indonesia. Silakan Sis Grace bisa memberikan bunga mawar kepada Bro Giring Ganesha. Dan dilanjutkan dari Bro Giring Ganesha kepada ketua umum kita yang baru. Bunga mawar ini merupakan simbol bahwa PSI membawa spirit solidaritas. Bunga mawar yang juga merupakan simbol logo PSI. Pemecatan itu pernah tegas dilakukan PDIP terhadap Gubernur Maluku Murad Ismail. Kala itu istrinya bergabung ke Partai Amanat Nasional dan mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif. Atas keputusan istrinya, Murad pun dicopot dari Ketua DPD PDIP Maluku dan dipecat. Lantas bagaimana dengan Jokowi? Masyarakat banyak menanti tindakan PDIP terhadap Jokowi setelah Kaisang memutuskan tidak bergabung ke partai berlambang banteng moncong putih itu.